Shalom, salam sades, salam hari Selasa, salam masih merah. Kemarin agak dan hijau dikit ya ke 65, terus ya drop balik ya. Tapi masih sideways ini, market masih posisi sideways di kisaran ini. Ini dia agak drop lagi. Cuma ya itu karena BTC DOM-nya masih menguat, altcoin ya terpressure ya, tersqueeze. Yang ngeheknya cilis ini bangke koin. World Cup malah naik dikit pun enggak, malah anjlok dia ya. Ya gitulah kadang koin sampah. Tapi ya sabarlah. Masih sabar kondisi gini ya. Anyway, ini saya buat video market cap di 2 triliun, 19, fear and greed sama nggak berubah kemarin dengan hari ini di 22 fear. Altcoin seasonnya naik 1, kemarin 48 per 100, ini 49 per 100. Altcoin season Amsyong altcoin season naik. BTC DOM-nya sama 58,4 kemarin dan hari ini ya. Volume naik 18,5%, volume transaksi yaitu di 60,6 billion, 65,6 billion. Dan ini agak drop dikit dibanding sejam lalu. Sejam lalu masih di 64. Ini sekarang saya buat video BTC lagi agak merah tipis di 63.741 dolar ya. Ethereum, untung Ethereum nggak gimana anjlok. Ethereum di 1721, XRP 112, Solana 71 dolar 71 sen. Ya, altcoin masih agak tergencet lah ya dengan posisi begini. Dan kemarin dia disau nggak rezeki ya, karena saya molong daduan hijau lumayan, sempet dia lumayan hijau ke atas terus agak drop lagi ya gitu. Kemarin saya short ada rezeki dikit tipis. Untung udah saya TP, ya dapat tipis lah, TP dia balik lagi. Nggak, kalaupun saya tahan masih balik seperti harga saya masuk gitu. Dapat dikit pas waktu saya buat video tuh agak drop. Setelah itu saya lihat dia mau naik balik, ya udah TP dulu lah, dapat dikit tipis. Sau yang nggak dapat kemarin karena telat ya. Pulangnya udah duluan hijau padahal pengen ngelong. Hari ini Sau tadi saya lihat pengen sialong tapi masih agak ragu. Saya malah masuk perak saya long. Ya, akhirnya saya pilih perak. Tadi antara Sau perak, terus saya lihat perak lumayan market Asia terdiskon 3%. Ya udah saya masuk perak long di 62 dolar, 80 sen. Di situ saya ambil long untuk perak. Itu aja sih. Sau saya nggak masuk tadi karena masih agak ragu entry point. Pengen long tapi karena lihat mungkin masih kurang tebal merahnya, walaupun udah minus 53 dolar waktu itu saya pick 55 kalau nggak, tapi masih ragu saya. Jadi agak yakin di perak sih, maka tadi saya udahlah saya long di perak tadi di 62 dolar 80 sen, ambil perak hari ini. Sedangkan untuk kripto hari ini nggak scalping. Agak ragu juga. Posisi sideways dia lagi agak tanking juga ya.
Posisi gini mau scalping juga kurang ini juga ya. Terus kalau kita lihat event hari ini ya, seperti kemarin saya bilang ya, mungkin buka market Asia Amrik yang merah, Nasdaq, S&P ya, ternyata benar merah dia ya, nutup merah lumayan. Dolar masih cukup oke, menguat di 100,7 ya, 100,7. Dan hari ini kalau event kemarin nggak ada event ya, nggak gimana, karena hari ini ada event agak penting di jam 9.45 waktu Eastern Time, Amrik ya, New York di situ. S&P Global Service PMI. Ini Service PMI-nya agak naik dikit positif nih. Sebelumnya 5,7, forecast-nya 51%, ada naik tipis lah. Ya. Tapi dia punya S&P Global Manufacture PMI-nya, kalau lihat dari forecast-nya agak turun ini. Sebelumnya 55,1, forecast-nya 54,6. Nah ini kalau saya lihat, Global Service PMI-nya naik, tapi Global Manufacture PMI-nya turun. Saya rasa masih positif ya. Kemungkinan aja Global Manufacture-nya walaupun turun masih di atas forecast kemungkinan. Ya. Enggak di 54,6, mungkin di atas. Lebih atas dari forecast, gua rasa. Andai kata benar, ya dolar masih steady, masih posisi bagus gitu, ya. Dan hari ini ada bond kalau nggak salah, ada bond. Ya jam 1, 2 years note auction, ya. 2 years note auctionnya minggu kemarin itu dari 3,9 something naik tipis ke 4. Ya, ini 4%,071. Saya rasa bondnya juga masih oke ya, masih steady. Saya rasa nggak turun. Mungkin juga masih bisa naik tipis ini. Ya, 2 years note auctionnya. Nah, jadi saya rasa untuk hari ini juga dolar masih steady sih, masih cukup kuat posisinya gitu ya. Jadi dan saya coba jawab, ada yang tanya kok apa mungkin katanya tahun ini dinaikkan high rate 2 kali. Di rumor mereka banyak yang ini kan, karena lihat si Kevin Hawkins ya. Jadi saya rasa juga agak tebar-tebar fear sih banker-banker itu. Pada opposite sebenarnya ya. Nah di sini agak-agak ini agak bahaya. Jangan santap mentah-mentah apa yang di ngomong sama banker-banker itu ya. Kalau lihat berita kemarin ya, banker itu kemungkinan ada yang bilang sampai akhir tahun 2026 ini Fed harusnya hike 3 kali, itu dari BOF ya, Bank of America. Terus dari bank apa tuh katanya akan hike 2 kali sampai the end of this year 2026. Itu kan olahan mereka sih. Ini satu hal yang saya lihat ya, justru belum tentu Fed akan hike rate walaupun alasan inflasi naik. Begini gitu inflasi. Fed sendiri satu hal, kalau kita cek dari hal satu lagi, yaitu apa yang sangat pengaruh ke market, bond market ya. Kalau di bond market ini, kalau lihat dia punya move dari bond market itu, justru bond market itu minta cut rate bukan high rate. Nah di sini bank ini sebenarnya mereka mengecoh market juga, mungkin agak tebar fear
high rate ini itu sebenarnya mereka sendiri pengennya cut rate. Kenapa? Kalau high rate mereka justru nggak buat uang gitu. Ya dengan ini rate begini aja mereka udah nggak buat uang gitu. Justru mereka harap cut rate itu baru mereka ada profitnya gitu. Di bond, mereka olah di bond gitu ya. Jadi kalau dari bond market itu sendiri sekarang ini andai kata high rate, banker-banker itu nggak buat duit gitu. Justru harus cut rate mereka baru bisa buat duit gitu, ya. Nah makanya kalau lihat dari segi yang nggak mereka bahas, mereka nggak orang nggak perhatikan ke bond market. Padahal bond market ini market yang gedenya minta ampun. Bond market ini lebih gede marketnya dari dari saham-saham, dari market logam mulia, masih kalah jauh. Bond market ini gede sekali gitu, ya. Justru di bond market ini itu masih kalau lihat movingnya itu masih minta rate turun, ya, bukan high rate. Jadi itu agak hati-hati juga. Terima news jangan mentah-mentah. Ini mereka kayaknya lagi tebar fear aja. Dan saya nggak yakin juga si Kevin Boss ini akan high rate ini itu ya. Yang sebarkan berita high rate itu kan media-media ini. Terus banker-banker di interview ya. Justru opposite, kebalikan. Banker ini kalau mau jujur, mereka bukan pengen high rate, mereka justru minta cut rate. Baru bisa ada profit bond-bond mereka gitu. Nah itu makanya ya kalau kok bener nih jangan terlalu ini, kita lihat nanti. Si Kevin Boss ini masih baru pertama dia ngomong ya, dan media juga ngolah-ngolah juga lah, nebak-nebak. Dan banker ini isu-isu ini cut rate ini itu yang diangkat dari para banker ya, bermain mereka gitu. Jadi sabar aja lihat gitu. Kalau saya pribadi, saya lebih ini ya, saya lihat dari ini based on data di bond market itu, dan itu sangat jadi perhatian sekali bond ini oleh Fed ya. Jadi nggak seperti yang mereka tebar di ya. Kalau retail awam yang nggak ngerti soal putaran di bond market ya telan mentah-mentah. Mereka ngomong high rate di end of years 2 kali, di end of years 3 kali, saya nak perut mereka ya agak tebar fear banker-banker ini gitu. Karena banyak segi hal mereka udah nggak buat duit dan malah banyak loss, apalagi di lending, di kredit ya. Mereka udah banyak loss duit itu, maka berbagai ilmu kotor dimainkan cari cuan, gimana cari santapan gitu. Tebar fear, market drop, dia serok bawah, nanti baru buang di atas ya kan gitu. Kayaknya mereka lagi tebar fear aja sih ya. Jadi untuk Anda lihat berita the end of years 2 high or 3 high rate bukan seperti isi balikkan telapak tangan gitu, enggak juga ya. Karena kalau dia high rate itu justru dia harus pikirkan untuk Fed sendiri, dia high rate itu dia harus loss berapa money gitu yang harus mereka bayar gitu ya untuk bunganya gitu. Dan inflasi ini sebenarnya udah mulai ada agak penurunan, nggak seperti yang digembar-gemborkan ya. Sebenarnya udah mulai ada sedikit penurunan gitu inflasi. Karena minyak udah mulai agak drop gitu. Makanya si Kevin bilang dia lihat, nah kalau lihat dari speaknya si Kevin itu, karena dia juga bilang dia akan lihat Iran gimana positif ya. Dan minyak sekarang mulai turun kan. Kita aja di Jepang aja inflasi ini mulai turun gitu ya, udah lumayan gitu dengan minyak disubsidi. Kemarin semenjak naiknya perdana minyak disubsidi itu berbagai hal tertekan.
terutama dulu orang kan heboh beras naiknya tinggi, harga beras kita udah turun lumayan gitu ya, inflasi turun gitu. Data-data dari bulan kemarin CPI kita untuk nasional ataupun untuk wilayah Tokyo pada turun gitu. Nah di Amerika sendiri juga ada sebagian saya lihat udah ada sedikit penurunan. Jadi justru nggak seperti mereka banker-banker itu inflasi terkontrol, nggak terkontrol, ini akan high rate 2, itu kayaknya tebar fir sih kalau buat saya ya. Tapi ya kalian juga jangan terima mentah-mentah apa yang saya sampaikan, kalian juga riset juga, jadi biar kalian ada satu patokan juga buat kalian punya decision sendiri gitu ya. Cuma saya sharing apa yang dari sisi saya lihat ya. Nah ini buat yang macur-macur aja. Kadang masih ada yang nggak macur atau yang nggak ngerti bahasa Indo, nanti asal ikut komplain lagi kan. Nah ini saya cuma sampaikan apa yang saya analisa, saya lihat dari segi lain, dari sisi lain, yang dimana di situ yaitu orang nggak taruh perhatian di bond market ini masih sangat berperan orang, tapi nggak tahu. Dan mereka yang tahu pun banker-banker nggak akan angkat dari situ isunya, justru dia goreng melalui inflasi gitu, menaikkan. Jadi ya itu ya, buat saya masih wait and see gebrakan si Kevin Walsh ini ya. Karena speak dia pertama itu udah kelihatan dia wait and see juga, dia masih butuh data gitu ya, karena dia juga lihat kemungkinan dari minyak turun ini akan bisa mereka tekan juga inflasi nanti. Itu sih. Oke, jadi begitu aja pembahasan video di hari Selasa ini ya. Jadi tadi semalam ada yang nanya saya soal itu. Nah ini udah saya jawab. Oke, salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.